Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas terkait bagaimana pertumbuhan dari suatu bakteri. Nah, bakteri merupakan suatu kelompok mikroorganisme yang dikelompokkan atau diklasifikasikan pada tingkat domain pada golongan prokaryotik. Nah, bakteri ini akan mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan yang dikenal dengan istilah holoptis atau proses osmotrof. Sedangkan hewan mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padat yang dikenal dengan istilah holozois dengan proses fagotrof. Nah, pada proses perkembangbiakan atau reproduksi dari bakteri ini dibagi menjadi dua, ada yang aseksual dan ada yang seksual. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah yang aseksual. Reproduksi secara aseksual yaitu proses reproduksi di mana membelah diri menjadi dua bagian atau binary division dari satu menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, dan seterusnya. Waktu yang dibutuhkan di antara dua pembelahan disebut dengan generation time, dan ini akan berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya, pada Escherichia coli, waktu pembelahannya itu sekitar 5-29 menit. Misalnya pada Escherichia coli, waktu pembelahannya itu sekitar 15-29 menit, Salmonella typhi 23-24 menit, Staphylococcus aureus 23-30 menit, Mycobacterium tuberculosis lebih kurang 15 jam, dan Troponema pallidum sekitar lebih kurang 33 jam. Kemudian pada proses reproduksi aseksual ini ada beberapa fase pertumbuhan bakteri, yaitu fase inisial, eksponensial, stasioneri, dan deklinasi. Yang pertama adalah fase inisial atau fase penyesuaian diri, di mana bisa dilihat di slide bahwa ini proses penyesuaiannya dari A yang didiagram menuju ke B, yang mana prosesnya itu berlangsung selama 2 jam. Pada fase ini belum terjadi perkembangbiakan bakteri, hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan dan aktivitas metabolismenya sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Kemudian fase eksponensial yaitu dari B ke C yang didiagram, di mana jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya, tetapi hanya sampai berada pada titik C karena zat makanan semakin berkurang sedangkan jumlah bakterinya semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah fase stasionary, yaitu dari C ke D, di mana jumlah bakterinya bersifat statis atau tetap karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah bakteri yang mati. Dan pada fase ini terjadi kompetisi dalam memperebutkan. Yang terakhir adalah fase deklinasi atau dari D ke E, di mana jumlah bakterinya kurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Kemudian jumlah makanannya yang semakin sedikit dan terjadi bentuk abnormal kan makanan. Pada fase ini bakteri yang mampu itu berbentuk spora dan berlangsung lebih kurang selama contoh bakterinya itu Neisseria gonorrhoeae yaitu selama 72 jam. Kemudian masuk pada proses reproduksi yang kedua yaitu reproduksi seksual, di mana terjadi peleburan bahan kromosom dari dua kuman sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya. Pada reproduksi ini hanya terjadi pada kuman yang satu famili seperti Escherichia coli dan Shigella dysentery. Selain berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman juga dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama ada yang sifatnya anaerob obligat, aerob obligat, dan fakultatif aerob. Yang pertama adalah kuman anaerob obligat, di mana hidup tanpa oksigen. Oksigen toksik terhadap golongan kuman ini seperti Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Yang kedua, yang kuman aerob obligat, bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan oksigen bebas seperti Vibrio cholera, Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga adalah kuman fakultatif aerob, bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak, misalnya Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Kemudian terkait keasaman atau pH, power of hydrogen, bahwa kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral yaitu pH 7 atau sedikit basah yaitu pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat terjadi pada pH 6,5 sampai 7,5. Nah, bakteri yang sifatnya patogen pada manusia hidup
dengan pH 6,8 sampai 7,4 atau setara dengan pH darah. Di mana dibagi menjadi dua, ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Itulah sedikit penjelasan terkait bagaimana pertumbuhan ataupun siklus dari bakteri itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.